Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai serialnya dari Oshinoko. Dan kali ini itu sendiri adalah mengenai tema untuk musim keduanya nanti. Ya, bagi kalian yang udah nonton mengenai bagian akhir pada episode ke-11-nya kemarin, kalian pasti paham lah kan, next season itu akan menceritakan mengenai sebuah adaptasi dari live action. Nah, sebelum lanjut, aku cuma mau bilang kalau video kali ini itu sendiri bakalan mengandung spoiler. Jadi jika kalian tidak keberatan, yuk mari kita lanjutkan gitu. Nah, setelah di season satunya kita banyak disuguhkan dengan acara-acara TV ya, seperti mini seriesnya si Arima dan program reality dating show-nya si Akane gitu kan. Nah, pada musim keduanya nanti kita akan diceritakan mengenai sesuatu yang baru yang tak kalah serunya dari program-program yang ada di televisi. Nah, cerita mengenai sebuah panggung besar yang bakalan kita kenal sebagai pementasan teater. Masalah pada pertunjukan teater itu sendiri akan diangkat mengenai lisensi dan penulisan naskahnya. Ya, suatu gambaran masalah baru lagi yang akan disajikan oleh serialnya Oshinoko di musim keduanya nanti. Ada banyak hal yang terjadi di sini gitu kan, dimulai dari isu mengenai penulisan naskah yang ternyata alurnya itu ribet banget dari awal sampai ke tahap ACC produksi, bahkan adanya juga tekanan popularitas lah di sini gitu kan, yang mana ternyata tak semua author terkenal itu merasa happy saat manganya itu laku keras gitu. Dan itu disebabkan dengan besarnya tuntutan pasar yang makin kesini itu makin gila gitu. Oh ya, ada satu kutipan yang aku suka pada arc dari Tokyo Blade itu sendiri, yaitu tujuan dari mangaka dan editor itu cuma ada dua, membuat karyanya terkenal dan mempertahankan karyanya itu untuk terus terkenal gitu kan. Dan kalimat yang menyatakan kalau mangaka yang membuat chapter baru setiap minggunya itu sudah bukan lagi manusia. Ya, hal ini tuh merujuk betapa kerasnya industri manga yang ada di Jepang sana gitu kan. Ya, kalau kamu tertinggal, kamu bakalan disalib dengan judul-judul yang lebih hebat lagi gitu. Dan itulah kenapa mangaka tuh selalu saja menghasilkan ide-ide yang dipaksakan untuk bisa hadir di serialnya itu sendiri gitu kan. Jadi jangan heran gitu kalau ada manga yang kalian suka itu kadang itu libur 1 minggu, kadang libur itu 1 bulan sekali gitu kan. Ya karena memang autornya sendiri adalah manusia yang butuh yang namanya itu istirahat dan juga ide-ide baru untuk perkembangan ceritanya di manganya itu sendiri. Dan dengan tuntutan pasar yang tinggi banget, tak heran kalau banyak juga mangaka yang terus memaksakan menggambar dan akhirnya jatuh sakit gitu. Oh iya, secara garis besar musim kedua dari serialnya Oshinoko itu sendiri tidak terlalu banyak unsur-unsur idolnya ya. Karena yang bakalan lebih dipusatkan itu adalah mengenai industri teater, industri manga, dan tentu saja mengenai masalah personality dari masing-masing karakter utama yang ada di serialnya itu sendiri. Seperti masa lalunya dari Arima Kana dan juga Akane, masalah mentalitas Aqua dan Mel, dan yang tak kalah penting itu mengenai tabir baru mengenai siapa sih ayah kandung dari si Aqua dan si Ruby mulai terbuka sedikit demi sedikit. Ya, terus apakah Ai Hoshino akan tampil lagi di musim keduanya nanti? Jawabannya itu adalah iya. Namun kemunculannya si Ai hanya ada dalam ilusi palsunya si Aqua itu sendiri. So, jadi siapa yang di sini yang nggak sabaran buat nonton musim keduanya nanti? Ya walaupun aku sudah sedikit menduga kalau nantinya akan ada ya orang-orang yang berkomentar kalau animenya Oshinoko musim kedua itu ya nggak ada osi-osinya, nggak ada idol-idolnya unsurnya, karena memang industri yang bakalan diangkat itu adalah industri teater dan juga manganya itu sendiri. Dan ya itu saja dulu mengenai video kali ini, dan ini bakalan seru banget, jadi jangan sampai kalian ketinggalan buat nonton animenya Oshinoko season kedua nanti yang katanya rumornya bakalan rilis di tahun depan. Ya kita tunggu aja lah gitu kan. Dan ya itu aja lah dulu mengenai video kali ini, dan sampai jumpa di pembahasan anime lainnya. Jani.